Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 601. Siapa yang berani menyentuh tuan muda kita? Apakah dia memiliki keinginan mati? Itu adalah pria parubaya lain yang berbicara. Tubuhnya berotot, dan dia terlihat sangat kokoh dari pandangan sekilas. Aku tahu. Dia memang punya permintaan kematian, sialan. Tidak perlu takut pada apa yang disebut pejuang terampil dari Eastfield. Penatua lain juga angkat bicara, sangat marah. Kita perlu menyelidiki masalah ini, dan menemukan pelaku di balik kematian tuan muda kita. Kita harus membunuhnya. Drak menggelengkan kepalanya. Kurasa kita semua harus pergi dari sini. Tidak aman lagi bagi kita di sini. Mengapa, Tuan? Kita punya banyak villa dan pabrik di sini, dan perusahaan kita juga ada di sini. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkannya lagi? Salah satu pria memasang ekspresi bingung, tidak dapat memahami mengapa tuannya membuat keputusan seperti itu. Kuil kemungkinan besar bersama Marshal Zain. Jika kuil mati, dan begitu juga pengawalnya, Marshal Zain pasti akan meneleponku. Drak melepaskan desahan. Tapi, Marshal belum menelepon, yang berarti dia mungkin sudah mati juga. Sepertinya, kita telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak boleh kita provokasi. Eastfield memang kota kecil, tapi jangan lupa, banyak veteran perang telah kembali ke kota, dan ada banyak mayor dan raja perang di sana. Mereka bahkan memiliki dewi perang di antara mereka. Jadi, apa yang ingin Anda katakan adalah, kita mungkin memprovokasi seseorang veteran yang kuat, Tuan. Dan kemungkinan besar mereka adalah raja atau dewi perang. Salah satu tetua menduga, setelah dia memikirkan masalah itu dalam diam. Drak menganggukkan kepalanya. Kuil telah mengatakan bahwa Jack adalah orang yang membocorkan rahasia kepada Dewi Perang, dan dia membunuh saudaraku, Magnus, dalam keadaan marah. Aku menduga, mereka menyebabkan masalah bagi Jack, yang kemudian menarik perhatian Dewi Perang. Jika itu masalahnya, amat sangat disayangkan. Pada saat ini, ledakan menakutkan terdengar dari luar. Hiruk-pikuk pertarungan yang mengerikan segera menyusul. Seorang pengawal keluarga Senos segera bergegas masuk. Kabar buruk, Tuan. Seseorang menyergap tempat kita. Dia sedang membantai para pengawal dan dia sangat kuat. Kurasa dia raja perang yang terkenal, Skylar Celestino. Drak langsung menjatuhkan diri ke kursinya, ketika dia mendengar itu, sangat ketakutan. Kita kacau, kita benar-benar kacau. Skylar adalah raja perang bintang 8, seorang petarung yang berpengalaman. Tidak ada seorang pun di Sky City yang bisa menandingi kecakapan bertarungnya, apalagi seseorang dari keluarga Senos. Ah, kita terlambat. Kita mungkin akan selamat jika kita pergi sedikit lebih awal. Seorang penatua menghela nafas. Sudah terlambat sekarang. Raja perang sudah ada di sini, siap untuk menumpahkan darah. 3 benturan keras bergema secara berurutan, dan 3 petarung keluarga Senos terlempar ke dalam ruangan. Mereka terbaring di tanah, terengah-engah. Maafkan saya atas gangguan ini, tetapi tuan muda Anda telah menyinggung seseorang, yang bahkan saya tidak berani menyinggung. Yang bisa dilakukan keluarga Senos sekarang adalah menyalahkan bintang kesialan kalian. Mata Skylar sedingin es. Dia berdiri di sana, layaknya sebuah gunung kekuatan murni yang tak tergoyahkan. Bab 602. Bahkan, tidak butuh 1 jam bagi seorang pria yang masih lajang ini, untuk melenyapkan keluarga Senos yang kuat di Sky City. Para pejuang di Sky City semuanya sangat terkejut ketika mereka mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Ini adalah kekuatan Raja Perang, teror dari Raja Perang Bintang 8. Kekuatan seperti itu, jauh melampaui orang-orang seperti pejuang biasa. Mengenai bagaimana keluarga Senos memprovokasi Raja Perang seperti itu, tidak ada yang punya jawaban. Mereka hanya tahu bahwa, tuan muda dari keluarga Senos telah menimbulkan masalah di Eastfield, dengan demikian, mereka mungkin telah memprovokasi musuh yang menakutkan ini. Ayah, Ibu, sudah lama kita tidak piknik. Bagaimana kalau kita mengajak Jack, Selena, dan Kylie ke pedesaan untuk piknik besok? Bagaimana menurut pendapat kalian? Di atas meja makan, Sena menyarankan setelah dia memikirkannya. Tentu, kebetulan besok aku bebas, dan sudah lama sekali aku tidak jalan-jalan dengan Kylie. Karena besok adalah hari Sabtu, ayo kita pergi. Kata Selena, tersenyum ketika dia mendengar tentang ide itu. Baiklah. Sekarang kita kaya, kita bisa pergi kapan saja jika kita ingin bersantai, dan membeli beberapa barang untuk barbeque di tepi sungai. Ben tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sena di sampingnya.
Siapa yang tahu, kamu akan belajar untuk lebih menikmati hidup. Kenapa tidak? Kupikir kita harus pergi keluar dan bersenang-senang bersama. Sena tersenyum. Ketika Sena dan Selena kembali lebih awal, mereka tidak melihat 10 pengawal cantik itu. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, ke-10 pengawal itu mengenakan sepatu kets putih dan celana pendek denim, memperlihatkan kaki mereka yang panjang dan seksi. Mereka mengenakan t-shirt longgar, memberikan aura menggoda namun santai. Tuan, lihatlah. Bagaimana pakaian kerja yang kita pilih. 10 wanita cantik berbaris menjadi satu baris setelah mereka masuk. Elaine melangkah maju dan mengajukan pertanyaan kepada Jack, sambil menyeringai. Semua wanita cantik mengenakan pakaian seragam seperti itu, harus dikatakan itu terlihat sangat nyaman di mata. Selain itu, masing-masing dari mereka penuh dengan semangat dari pandangan sekilas. Kalian terlihat sangat hebat. Ben mengerutkan kening setelah dia mengamati mereka. Ini adalah pengawal keluarga Taylor. Ini pengawal kita. Kenapa aku tidak melihat mereka di sore hari? Salah satu pengawal segera melangkah maju. Apakah Anda Tuan Muda Ben? Kami beristirahat sebentar di sore hari, sebelum kami pergi untuk mengambil pakaian, jelasnya. Kami baru saja tiba di rumah, jadi kami memutuskan untuk mencoba pakaian kami untuk dilihat semua orang. Apakah Anda puas dengan seragam ini? Tuan Muda Ben. Kegembiraan berkobar di hati Ben saat mendengar itu. Itu benar, dia juga seorang Taylor, dan dia adalah tuan muda keluarga. Dia seharusnya menjalani kehidupan seorang tuan muda yang kaya sejak awal. Sayangnya, 5 tahun yang lalu, dia telah diusir dari keluarga Taylor ketika dia masih muda karena hubungan antara saudara perempuannya dan Jack. Itu membuatnya menjadi bahan tertawaan, selayaknya sampah masyarakat yang dicemooh dan diremehkan semua orang. Sampah tak berguna yang hanya tahu cara bermain video game. Ketika dia masih muda, anak-anak dari keluarga kaya lain yang pernah menjadi teman bermainnya akhirnya meninggalkannya. Disapa dengan hormat lagi, menyebabkan pusaran emosi bergerak di dalam hatinya. Itu benar. Dia adalah Tuan Muda Ben sejak awal. Akhirnya, dia mendapatkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Ada apa, Tuan Muda Ben? Apa yang terjadi? Pengawal itu bertanya, bingung. Bab 603. Tidak apa-apa. Ben tersenyum canggung dan melanjutkan makannya. Kalian terlihat baik. Jack juga tersenyum. Tapi, logo di dada kalian, pengawal keluarga Taylor, itu terlalu menarik perhatian. Sepertinya, kalian mencoba memberitahu semua orang bahwa keluarga Taylor memiliki banyak pengawal. Apakah itu penting? Kita kaya sekarang. Bukankah normal untuk menyewa pengawal? Fiona tersenyum. Kita akan pergi ke pedesaan untuk piknik besok, tapi karena Jack akan ikut dengan kami, kalian semua tidak perlu ikut. Kalian hanya perlu mengikuti kami, jika Sena dan aku pergi berbelanja di sore hari. Hanya 2 dari kalian yang akan melakukannya. Akan terlalu mencolok jika terlalu banyak dari kalian yang ikut. Ya, Bu. Kalau begitu kita akan pergi dan berpatroli di sekitar sini. Elaine tersenyum dan membawa para pengawal lainnya keluar. Yai, kita akan jalan-jalan besok. Kylie sangat gembira, tatapannya penuh dengan kegembiraan. Setelah makan malam, Kylie kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu, Jack dan Selena mandi dan berbaring di tempat tidur mereka. Kita tidak bisa membiarkan Kylie tahu apa yang terjadi pagi ini. Dia akan khawatir. Selena berbicara setelah memikirkannya. Jack mengangguk. Setuju, aku tidak pernah mengira Quill akan begitu berani. Tidak peduli dia menyerangku, dia bahkan menyewa orang untuk menculikmu, Sena dan juga ibu. Kerutan terbentuk di antara alis Selena. Sekarang, Quill sudah mati. Aku melakukan penelitian sendiri, dan menemukan ada 2 keluarga Xenos di Sky City, dan mereka berdua cukup kuat. Kita tidak tahu dari keluarga mana dia berasal, tapi mereka mungkin akan datang kepadamu untuk membalas dendam, begitu mereka mengetahui bahwa kamu membunuh Quill. Setelah dia mengatakan itu, Selena memikirkannya sebentar sebelum dia menambahkan, sayang, apakah kamu mempekerjakan begitu banyak pengawal karena kamu khawatir tentang ini? Jack menatap wajah sempurna gadis itu di hadapannya. Aku mempekerjakan mereka karena aku mencemaskanmu, dan keselamatan ibumu saat kau keluar lagi. Lagi pula, kita kaya sekarang. Mempekerjakan pengawal itu adalah hal yang normal. Di sini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh, untuk keluarga Xenos, jangan khawatir tentang itu. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mengetahui kebenarannya, karena aku tidak meninggalkan tawanan. Selain itu, selalu ada solusi untuk setiap masalah.
Jika kita benar-benar tidak bisa menghindari konflik, aku berteman baik dengan Dewi Perang. Kita bisa menemuinya untuk meminta bantuan. Kegelisahan Selena akhirnya mereda setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya. Dia menganggukkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Sena benar-benar aneh. Dia tidak pernah mengajak untuk memulai tamasya keluarga sebelumnya, dan jika dia melakukannya, biasanya hanya dia dan Ben. Kenapa dia berpikir untuk memasukkan kita dalam rencananya kali ini? Alis Jack berkerut. Kamu juga berpikir itu aneh, sayang. Aku juga berpikir begitu. Sepertinya, Sena mungkin pernah melakukan kesalahan. Tapi, dia dalam suasana hati yang baik hari ini, karena aku memberinya $1 juta. Ekspresi Selena menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Dia pasti memiliki seorang pria sebagai selingkuhannya, saat menggunakan saudara laki-laki saya sebagai cadangan, katanya, jengkel. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menemukan pria itu dan menghancurkan hati saudara laki-lakiku begitu kita memiliki bukti? Mengapa kamu malah memberinya uang? Setelah dia mengatakan itu, dia memutar matanya ke arah Jack. Jangan bilang kamu memberinya uang karena dia cantik. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bukan saja dia tidak menarik dibandingkan denganmu, tapi dia juga tidak menarik bahkan dibandingkan dengan Sharon. Kenapa aku memberinya uang karena dia cantik? Kejadiannya seperti ini. Kemarahan Selena baru mereda setelah dia mendengarkan penjelasan Jack. Jadi, kamu mencoba membuatnya menurunkan kewaspadaannya dan mengungkapkan warna aslinya nanti. Jack mengangguk. Tapi, aku masih tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba meminta kita semua untuk keluar. Bab 604. Aku juga tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengerti, apakah karena kamu telah menyelamatkannya dan memberinya $1 juta, atau apakah dia benar-benar telah berubah pikiran. Selena berspekulasi sejenak. Perubahan sikap. Jack menyunggingkan senyum dingin. Seekor macan tutul seperti itu tidak akan pernah bisa mengubah temperamennya. Dia sangat serakah, bahkan lebih serakah daripada ibumu. Ada kemungkinan dia punya rencana licik untuk besok. Tidak mungkin. Kita akan piknik keluarga dan dia merencanakan sesuatu. Selena tersenyum dan berbaring setelah mematikan lampu. Ayo kita pergi tidur. Jack memeluknya dari belakang. Sayang, kita diinterupsi oleh Kylie tadi malam, tapi dia tidur di kamarnya sekarang. Haruskah kita? Serius? Kenapa kamu selalu memikirkan hal mesum seperti itu? Rasa panik tiba-tiba mencengkeram dada Selena, ada sedikit rasa malu dalam nada suaranya. Jack senang ketika dia merasakan rasa malu itu. Dia memutuskan untuk melanjutkan permainan. Dia membalikkan Selena dan menempelkan mulutnya ke bibirnya. Selena sangat gugup, tetapi dia tetap melingkarkan tangannya yang ramping dan runcing di sekitar Jack. Keduanya menjadi satu. Keesokan paginya, Selena meregangkan tubuhnya setelah dia bangun. Wajahnya sedikit memerah, dan kulitnya tampak cerah dan jernih. Kamu cantik, sayang. Jack menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu bahkan tidak meminta izinku tadi malam, dan kamu nyelonong begitu saja lalu menggertakku. Selena mendengus, tetapi kehangatan terpancar dari perutnya. Agar adil, dia mabuk berat pada malam pernikahannya, dan tidak dapat mengingat apapun yang terjadi di antara mereka. Namun, tadi malam adalah hal yang berbeda. Seluruh wajahmu merah, sayang. Kurasa aku semakin jatuh cinta padamu. Jack terkekeh dan memeluk Selena yang baru saja turun dari ranjang. Sejak kapan kamu belajar berbicara gombal seperti itu? Selena mengambil pakaiannya dari lantai dan memutar matanya ke arah Jack. Berbalik, aku harus memakai baju. Pipi Selena ternoda merah saat dia dengan paksa membalikkan Jack. Jack berbicara, menyeringai karena hatinya penuh kehangatan seperti sebelumnya. Tampaknya, keduanya baru saja akan memulai kisah cinta yang penuh gairah. Menyebalkan sekali. Awas, kau. Selena sangat malu, sehingga dia ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Setelah dia selesai berganti pakaian, dia berlari dan mencubit punggung Jack dengan kejam. Aku tidak pernah mengira, kamu akan memiliki momen liar seperti itu juga, sayang. Namun, Jack berbalik dan memeluknya, tidak sedikit pun merasa kesal. Dia menanamkan ciuman di dahinya. Baiklah, ayo mandi dan turun untuk sarapan. Baiklah. Selena menyerupai kucing bersolek dalam pelukan Jack, mendengus kegirangan. Senyum di wajahnya kecil dan manis. Sebelumnya, dia berharap untuk mengalami perasaan ini, bahwa dia dilindungi. Namun, dia tidak punya pilihan selain menjadi kuat untuk keluarganya, ketika Jack tidak ada.
Dia tidak punya pilihan selain menjadi wanita yang kuat dan mandiri, yang harus memikul beban keluarga di pundaknya. Bab 605. Sekarang setelah Jack kembali, dia punya harapan. Benar. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus berjanji padaku satu hal, sayang. Selena mengangkat dagunya dan memberitahu Jack. Ada apa? Aku akan menjanjikan apapun padamu. Jack tersenyum. Kita harus menemukan pria selingkuhan Sena. Dia sangat pintar, jadi kita harus berhati-hati untuk tidak memperingatkannya. Selena memikirkannya sebentar. Lalu dia berkata, terengah-engah, Sena sudah menghipnotis adik dan orang tuaku sekarang. Mereka tidak akan percaya apapun yang kamu dan aku katakan. Itulah sebabnya, kita harus menangkap mereka saat beraksi, dan membiarkan adikku melihat siapa dia sebenarnya. Hanya dengan begitu, dia akan benar-benar menyerah padanya. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati, dan aku akan menangkap pria yang ditemuinya. Jack mengangguk dan berjanji. Setelah mereka mandi, mereka pergi ke kamar Kylie untuk membangunkannya, sebelum ketiganya turun untuk sarapan. Ketika sarapan selesai, semua orang masuk ke dalam mobil mereka masing-masing, dan pergi ke sungai kecil di pedesaan. Mereka membuat lubang barbeque, mengeluarkan bahan-bahannya, dan mulai memanggang makanan. Biasanya, ada banyak orang yang memanggang di sekitar area itu, karena tempat itu khusus disediakan untuk barbeque. Bahkan, ada staf yang disewa untuk membersihkan tempat itu. Namun, mereka harus membayar $20 untuk menggunakan fasilitas tersebut. Di satu sisi, ada toilet umum, serta beberapa paviliun untuk semua orang yang ingin beristirahat dan bermain. Tidak terlalu jauh dari situ, ada supermarket yang cukup besar. Bisnis cukup bagus di tempat seperti ini. Tempat ini sangat bagus. Kylie menikmati tusuk sate ayamnya. Hari ini sedikit panas. Kamu dan Ben basah kuyup, Jack. Sena tersenyum. Dia telah memanggil nama Jack dengan nada menawan, sejak mereka meninggalkan rumah pagi itu. Jelas, dia jauh lebih dekat dengannya sekarang. Oh, benar. Terima kasih untuk kemarin, Jack. Aku pasti sudah mati jika bukan karenamu. Kau penyelamatku. Sena tersenyum dan menambahkan, aku akan pergi ke supermarket dan membeli air untuk kalian semua. Jangan khawatir, kita adalah keluarga. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Anggap saja hutangmu terbayar, selama kamu melanjutkan hubungan cintamu dengan Ben. Jack terkekeh saat menjawab. Jangan khawatir, itu pasti akan kulakukan. Sena berdiri dan berjalan, menuju supermarket. Dia tiba di supermarket dan membeli beberapa botol air mineral. Dia melihat Jack dari kejauhan. Begitu dia yakin tidak ada orang di sekitar, dia membuka salah satu botol dan memasukkan obat racun ke dalamnya. Tentu saja, obat itu luar biasa. Obat itu benar-benar larut dan tidak berwarna serta tidak berbau. Setelah racun itu benar-benar tidak terlihat oleh mata telanjang, Sena menghela nafas lega. Dia menutup botol dan meletakkannya di atas tas, berjalan menuju Jack dan yang lainnya. Dia sangat sadar bahwa Jack cerdas. Jika dia memberinya botol yang tutupnya terbuka, dia pasti akan curiga. Namun, dia juga tidak bodoh. Dia meletakkan tasnya di tanah, ketika dia tiba di samping Jack dan segera mengambil botolnya, membuka tutupnya. Dia menyodorkannya padanya. Ini, Jack. Minumlah air ini. Lihat dirimu, kamu mandi keringat. Oh. Jack mengerutkan kening. Sena sedikit terlalu baik padanya. Namun, itu hanya sebotol air. Dia mungkin terlalu banyak berpikir. Dia mengambil botol itu darinya, terima kasih.